Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi ya di episode baru kali ini, yaitu tentang digital finance. Masih gelap. Halo Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Muri? Baik, baik. Udah muncul. Mas. Ya, Mas Muri boleh perkenalan dulu dong tentang Mas Muri. Ya, nama saya Nuri Abidin, asal dari Malang, Karanglo. Cuman udah pindah ke Jakarta mulai 97-an lah. Sekarang jadi warga Tangsel, saya dari angkatan 3. Kerja di Telkomsel, cuma sekarang 2 tahun terakhir diperbantukan ke PT Finaria. Mungkin teman-teman lebih kenal dengan brandnya Link aja. Tahu. Ya. Saya kenal Mas Nuri dulu di Telkomsel sih. Iya. Apa kabar Mas Nuri? BTW kan belum jelasin. Baik. Masih Eva ya? Masih Eva ya? Masih. Iya. Inilah ada enak dan enaknya. Cuma sekarang udah mulai berasa gak enak kelamaan WFH. Kenapa Mas Nuri? Kan enak. Bebas. Loh, kalau kerja from home dengan suasana normal kan ya kita kalau lagi boring masih bisa kelayapan atau pindah tempat kerja. Cuman kalau suasana kayak gini kan ya mostly stuck di rumah aja lah, jangan gitu. Iya, nggak bisa keluar-keluar ngafe gitu ya. Iya. Oke Mas Nuri, saya akan mengajukan pertanyaan. Okay. Biasanya kan ini pertanyaannya tentang Mas Nuri kan. Ini lebih ke pekerjaannya Mas Nuri sekarang. Yang pertama, ini adalah apa sih sebenarnya fintech dan perkembangan fintech nantinya itu akan seperti apa? Apakah arah perkembangan bisnisnya itu diterapkan ke semua lini? Misalkan kalau transport, apakah pakai kalau sekarang kan Link aja kalau Mas Nuri kan gitu, atau gimana gitu ke depannya secara bisnis model? Gitu. Tadi udah disinggung Susi ya, sebenarnya simple sih fintech itu ya gabungan atau perkawinan lah antara financial service memanfaatkan teknologi itu kan. Financial service ini kan bentuknya macam-macam, ada yang payment, mungkin yang sebelumnya kalau rada old school itu electronic payment itu kan challenge-nya ada pakai debit card, pakai credit card, dan sekarang ada e-money, e-wallet gitu kan, terus ada juga lending, bahkan juga mungkin bukan mungkin ya, udah itu soal investasi sih. Betul. Jadi apa ya, karena teknologi udah jadi bagian penting lah dari kehidupan orang ya, terutama mungkin mulai di kota besar saat ini. Jadi pemanfaatan teknologi lebih banyak di segala lini itu udah tidak bisa apa ya, tergantikan lah. Mungkin sekarang payment, nextnya mungkin kesehatan, atau secara nggak langsung sekarang edukasi kan selama WFH juga. Iya benar. Sebenarnya kesehatan juga sih. Kesehatan juga. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri seberapa besar sih digital money itu? Misalkan kalau sekarang Link aja, apakah udah sampai ke misalkan seluruh kota gitu, nggak hanya kota sih, misalkan mungkin kan kalau sekarang Papua mungkin agak jauh kan dari kota besar Jakarta gitu, apakah udah sampai ke sana kita menerapkan apa yang dilakukan di Jakarta dan di sana gitu? Mungkin kalau melihat itu yang paling dekat lah di kotamu sendiri sekarang kondisinya seperti apa. Kalau penggunaan teknologi ya, dari Sabang sampai Merauke, orang namanya handphone itu kayaknya udah nggak bisa dipisahkan. Tapi tetap ada beberapa tempat yang mungkin kategorinya apa ya, masih blank spot lah ya. Cuman sebenarnya kalau penggunaan fintech atau karena saya di payment mungkin akan spesifik lebih banyak di payment, itu balik ke use case yang dibawa oleh fintech company itu sendiri di masyarakat. Kalau sekarang kan orang banyak kenal, katakanlah di Jakarta,
pakai e-money untuk naik transportasi, entah itu MRT, KRL, bis, tol, terus kemudian bisa bayar di merchant, terbeli fast food atau minuman apa, cuman itu kan di kota besar. Nah, kalau kita di Jakarta misalkan terus atau di Surabaya ke Malang, kita ke pelosok sedikit misalkan ke Ngantang gitu. Nah, orang nggak peduli atau nggak tahu di sana ada McD nggak ya sekarang ya, yang dari Ngantang sorry ya belum pernah ke sana. Cuman yang perlu di highlight di sini adalah use case apa di sana yang mungkin saat ini masih terlalu depend ke uang fisik, uang kartal yang bisa digitalkan, karena pemerintah sendiri kan udah mencanangkan gerakan non tunai itu kayaknya udah lama, mungkin 2014-an ke sini, dan ya it takes time lah, karena ya tadi itu use case plus literasi orang atau mungkin part dari edukasi menggunakan fintech, menggunakan digital money itu kan juga nggak mudah kan. Mungkin orang tua kita atau mbah-mbah kita masih lebih aman nyimpen duit di lemari, di balik tumpukan baju itu dibanding ke bank. Plus ya itu tadi bank juga mungkin nggak semuanya bisa menjangkau pelosok-pelosok daerah kita sih. Nah di situ sebenarnya kesempatannya player fintech untuk main di sana. Kalau misalkan kan di Jakarta itu emang sih saya pernah pakai, misalkan contohnya Link Aja, karena kebetulan saya juga sebelumnya pakai Link Aja terus. Itu kan udah pakai untuk transport. Contoh. Sedangkan kalau di daerah transport itu naik bus aja ya masih ditarikin gitu Mas, pakai orang ya, narik-narik gitu. Kalau misalkan saya takutnya mereka kepikiran kalau misalkan pakai fintech, orang yang narik-narik duit ini akan terganti sama teknologi gini loh. Jadi kayak entah ya use case-nya itu apakah bisa dilakukan di daerah kayak gitu kalau misalkan transportasi gitu. Ini hanya open diskusi Mas. Itu nggak terhindarkan ya kan, kalau kita ngomong revolusi industri, dulu orang ke pabrik manual, terus robot masuk, digantikan robot. Atau mungkin Susi nggak ngalamin, tapi sebelumnya itu ada teknologi namanya pager. Pager itu butuh operator. Oh. Pager, P-A-G-E-R, pager lah tulisannya. Nah, terus masuk SMS, hilang tuh operator. Nah, kalau analoginya tadi transportasi, mungkin fungsi connect itu juga nggak akan diperlukan lagi gitu kan. Nah, itu yang kalau udah pernah mungkin jalan-jalan ke luar negeri, nah, Susi kan udah pernah ke Singapura misalkan, ada tuh namanya connect kayaknya ya, masuk kamu bawa EasyLink card, tap sana tap sini udah gitu kan. Cuman ya itu mungkin sisi sosial yang mesti diantisipasi, karena ya kalau menurut saya pribadi nggak akan terhindarkan sih, karena dengan semakin majunya teknologi, banyak hal yang jadi disimplifikasi, dan simplifikasi pasti ada korban. Iya. Dalam tanda kutip bisa diartikan buruk, bisa diartikan baik juga itu sih. Cuman balik ke use case lah, nggak serta-merta besok, bulan depan, atau bahkan tahun depan semua itu terjadi. Tetap butuh proses yang lumayan di negeri kita ini. Challenge-nya cukup besar. Betul. Setuju Mas nih. Ini juga harusnya peran pemerintah juga sih. Selanjutnya ya Mas Nui. Peran bersama sih, kalau pemerintah doang yang nggak jalan-jalan. Oke, selanjutnya adalah ini soal seberapa besar chance untuk berhasil dalam bidang fintech bagi yang ingin memulai startup fintech. Karena sekarang tadi saya sebutin kan udah ada ratusan gitu kan jumlahnya yang membangun bisnis fintech gitu. Ini subjektif nggak apa-apa sih. Ya balik lagi, bidangnya fintech kan kalau diambil batas itu kan ada dua, ada payment sama non payment. Non payment sekarang mungkin yang lebih banyak porsinya tuh lending. Aku belum tahu ya, lending kayak gimana karena emang kebetulan bisnisnya nggak di sana. Cuman kalau di payment sih sebenarnya peluangnya cukup besar. Balik ke yang tadi itu
use case apa yang mau kita bawa ke masyarakat. Maksudku, kalau kita cuma jualan diskon doang, ya nggak laku. Itu kan pas diskon selesai, ya selesailah honeymoonnya itu kan. Cuman kalau transport misalkan, transport itu kamu nggak dikasih diskon maupun nggak dikasih diskon, orang tetap pakai karena udah jadi kebutuhan pokok kan. Makanya transport mungkin salah satu killer use case lah. Cuman transport kalau kita ngelihatnya cuman MRT, KRL, ya apalagi Transjakarta itu adanya di Jakarta doang, di kota lain. Ada transport tapi modalnya beda, berarti cara masuk ke sananya juga beda gitu kan. Itu di sini kan ada, kayaknya tadi ada Mas Afif di Semarang, nah itu kan bisa cerita transport di Semarang kayak gimana tuh. Kebetulan nih aja udah masuk di sana, Jogja juga. Ini kalau masih ingin pertanyaan boleh ya teman-teman. Ini akan saya tanyakan langsung ke yang aslinya digital. Kalau tingkat berhasilnya tadi, saya rasa sekarang masih fair lah ya, porsi kuenya itu kan. Kalau kita bisa masuk dengan use case yang pas, kita bisa membangun ekosistem di sana yang pas. Intinya, kenapa sih orang pakai lu itu kan? Kalau cuman karena ini diskonnya bagus, pas ada diskon lebih baik, ya orang geser pindah ke sana. Kalau nggak ada diskon lebih gila lagi, ya mati lah ini. Cuman bukan itu yang dicari sebenarnya. Challenge-nya itu kalau emang dapat use case sama bisa bentuk ekosistemnya, ya akan berhasil tuh. Cuman kalau masih rely ke diskon, ya berat sih karena itu kan nggak sustain kan. At the end sebagai company kan harus sustain kan, harus make profit gitu. Iya benar. Bukan duit. Ini pertanyaan selanjutnya nggak berat Mas. Nggak berat sih, menurut saya aja yang berat. Siapa saja sebenarnya stakeholder yang terlibat dalam fintech ini, di mana peran OJK juga atau badan lainnya yang berperan dalam fintech? Stakeholder, yang pertama jelas ini ya, consumer. Kita nyasar konsumernya siapa? Karena bisa jadi orang yang konsumtif yang belanja atau orang yang menyediakan barang yang dibelanjakan tadi. Terus ya tentu penyelenggara jasa fintechnya itu sendiri. Kalau BI, OJK atau bahkan Kominfo itu kan sebutnya kita sebagai regulator lah. Mereka yang menjaga secara bisnis ini apa namanya? Cetalayus ini malah nanya kucing. Ini lagi jelasin. Ya. Oke, balik ke laptop. Ya tadi regulator yang menjaga persaingan usaha sehat, kemudian model bisnis aman, yang jelas kita sebagai konsumen itu tidak dirugikan. Gitu. Oh berarti meskipun itu Kominfo juga berperan ya Mas? Aku baru tahu. Iya, karena at the end kan yang namanya teknologi kan, kalau ngomong fintech itu asumsinya pasti IT lah, mau pakai apps, mau pakai web segala macam. Jadi ada aturan Kominfo di sana itu kan, baik terutama soal ini sih data privacy, keamanan data. Nah kalau mungkin kenapa ada BI, kenapa ada OJK, kalau mau dipersingkat itu kalau soal bayar-membayar, payment, nah itu izinnya ke BI. Cuman kalau yang lending, kayak tadi investment itu ke OJK. Oh gitu. Ini ilmu baru ini, aku baru tahu hal itu. Iya, saya juga bingung kenapa harus jadi dua entitas terpisah ya. Iya. Kalau di bisnis kan jadinya ya lumayan pusing ngurusnya. Ya cuman nggak tahu, mungkin satu saat nanti akan dilebur lagi. Kita ikutin saja. Nah ini yang selanjutnya ini soal bakat duit Mas. Jadi kan bagaimana model bisnis fintech yang saat ini berkembang dengan program marketing yang selalu mengutamakan promo cashback, terus atau misalkan potongan harga. Nah seberapa lama sih perusahaan ini
bisa mendapatkan untung kan selama ini yang kita tahu selalu bakar duit kayak gitu sih. Ini ada yang hubungannya dengan diskon bonus itu sebenarnya udah apa ya? Saya bukan orang marketing, cuman teman-teman yang mungkin bergerak di bidang marketing itu ya wes kayak ngono caranya itu salah satunya kan. Gimmick nyari orang karena gini, fintech payment lah katanya. Payment itu kan kasarnya dapat duitnya dari mana? Dari komisi. Kita nyebutnya MDR, Merchant Discount Rate. Jadi tiap transaksi yang dilakukan, misalkan entah 1.000, 5.000, 10.000, sekian persennya itu adalah komisi untuk kita, misalkan provider e-money, termasuk mungkin nanti payment gateway-nya. Nah, kalau 1.000 terus kamu cuma dapat 0,8% kalau nggak salah, nanti kalau kris itu nilai MDR yang di kris gitu, nggak nyampe 1% dari 1.000 itu. Berapa rupiah itu kan? Nah, itu supaya dapat pendapatan banyak, ini belum ngomong untung rugi, baru pendapatan banyak, maka transaksinya harus masif, volumenya harus gede. Datangin volume gede gimana? Ya ada dua tadi, use case apa yang kamu tawarkan. Kalau unik ya orang akan ngumpul di situ, tapi kalau sebelah punya, sebelah sana punya, kamu sendiri punya yang sama, akhirnya mainnya ya adu produk yang lebih baik atau adu diskon yang lebih baik. Gitu. Ya kalau adu diskon, endingnya pasti akan ke sana bakar-bakar duit. Gitu. Kalau zaman telco dulu ada perang harga, sekarang mungkin ada perang diskon. Nah, berapa lama dia akan dapat untung? Ini nggak bisa diukur, nggak ada rumus pastinya sih sebenarnya. Karena sekarang mungkin yang unicorn atau dekakorn itu apakah udah menyebut dirinya untung? Kayaknya juga belum gitu. Seberapa dalam dompetnya lah untuk nyari duit yang bisa dibakar itu. Cuman at some point pasti ada berbatas waktu sih, karena siapapun pemodalnya at the end dia pasti ya ini perusahaan harus untung gitu kan. Kalau pengeluaran udah terlalu besar daripada pendapatan nggak sehat itu kan, either modelnya itu di stop atau perusahaannya di stop. Itu sih. Iya, ya cukup menegangkan sebenarnya. Iya. Banyak sih kan yang startup tutup juga, jadi kayak ya selama sampai kapan gitu kan bakar duit terus gitu. Benar itu pengen ada tahu. Kenapa? Gimana? Udah pertanyaan. Udah? Oh. Nggak salah kalau ngomong startup tutup kan ya bisa banyak case kan. Salah satunya tadi mungkin dia nggak ada use case, nggak ada produk yang mengena di pasar, ya hukum alam lah. Ya, benar. Lambat laun pasti nggak ada yang di offer, nggak ada yang dijual, ya udah terus mau ngapain lagi, tutup endingnya tuh. Atau merger dengan company lain. Nah ini pertanyaan selanjutnya nyambung ini Mas. Jadi kan bila dua fintech merger, sebenarnya arah bisnis dan regulasinya itu seperti apa? Misalkan kan kalau yang sekarang ada contohnya OVO sama Dana, yang beberapa waktu lalu merger itu gimana Mas? Kan ini mungkin kalau misalkan startupnya e-commerce, mungkin produk mungkin ya. Tapi kalau misalkan kan kalau financial tech atau fintech ini berarti kan regulasinya perusahaannya cuma satu gitu, dan atau gimana lah, saya sebenarnya nggak nyambung sih kalau misalkan soal regulasi. Kamu yakin OVO sama Dana udah merger? Nggak yakin, cuman ada atau baru rumor? Mesti dibaca lagi deh. Tolong tim kreatif, ini saya baca nih tim kreatif. Contoh aja sih. Actually aku nggak tahu, cuman kedua belah pihak kan saat ini masih Taiji dulu, belum menyatakan diri merger. Karena kalau ada perusahaan merger itu mereka mesti melaporkan diri ke KPPU. Ada peraturan pemerintah nomor berapa itu aku lupa, tapi at least kalau emang any company kalau emang dia merger itu mesti melaporkan diri ke KPPU. Nah kalau ngomong regulasi terus terang aku nggak tahu karena bukan orang yang bergerak di sana. Tapi kayaknya sekarang sih belum ada yang mengarah ke monopoli. Cuman kalau ada yang mengarah ke monopoli pasti
regulator bergerak sebenarnya. Cuman kan masih belum ke sana sebenarnya. Plus ya itu tadi itu kan masih, kalau menurut aku sih masih belum terrealisasi ya mergernya. Sejak 2019 sampai sekarang kan beritanya yang digoreng itu belum masih cuma mungkin belum kejadian. Iya. Masih rumor cukup kencang. Oh iya, ini pertanyaannya waktu itu dari Mas Yusron, saya ingat sekali. Beliau klarifikasi nih, masih rumor cukup kencang. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil sih, karena kalau tadi ngomong apa, OVO, Madana ya, nah, ke atasnya kan Grab. Grab kan akuisisi dengan, atau tepatnya Grab akuisisi ngambil Uber Asia ya, atau Uber Asia Tenggara lah. Nah, kenapa mereka melakukan itu sebenarnya, kalau menurut aku sih, at least ada dua. Satu, memperkuat ekosistem mereka, katakanlah kalau tadi contohnya Grab sama Uber itu ekosistemnya apa, transportasi. Turunannya nanti ada XXX Food, entah Grab Food, Uber Food, sama termasuk pengiriman paket ya gitu kan. Iya. Kemudian yang gedein customer base itu kan, bayangin contohnya nanti Grab udah ada customer base sendiri, Uber ada customer base sendiri, di combine gitu kan. Nah, kalau customer base makin gede ya hopefully traffic makin banyak kan. Nah yang receh-receh tadi yang tadinya dikumpulin ya bisa menggunung. Oh iya. Nyambung sama yang Mas Nuri tadi bilang yang soal bakar duit tadi ya, berarti yang harus ngumpulin banyak dulu transaksi 0,0 sekian persennya itu. Iya sekarang startup itu kadang ada nyebut ini bisnis apa ya, long tail, blue ocean apa aku nggak paham istilahnya, cuman ya, blue ocean. Ngumpulin duitnya bukan dari margin yang gede, tapi margin yang kecil-kecil, cuman masif transaksinya. Iya. Okay. Yang kadang mungkin kita sendiri nggak mikir ini sebenarnya dapat untungnya dari mana sih itu kan? Itu selalu saya pikirkan. Orang awam nggak ngeliat. Mereka dapat untung dari mana? Ya kalau ngandelin MDR doang mungkin apa bisa jadi nggak ada untung, nggak ada duitnya. Cuma sebenarnya dengan masif transaksi itu kan kita jadi tahu nih si user kita itu ngapain di sistem kita, mereka belanjanya apa, kapan, di mana, terus berapa banyak yang mereka spend gitu kan. Terus nah contohnya nih Mbak Susi nih biasa beli Sari Ayu itu bulan kapan, berapa banyak, terus nanti beli lipstick kapan. Nah itu kalau diolah sebenarnya kan bisa jadi satu profiling nanti yang bisa di offer ke advertising. Apa ya? Ya advertising, itu kan domainmu kan advertising. Ini ada insight nih, pelangganku itu dengan range umur sekian-sekian, kalau tanggal-tanggal tertentu biasanya spendnya sekian. Kamu mau jualan di sana nggak, mau promo nggak, apa? Nah, itu dari sisi konsumer ya, yang orang jualan duit, orang jualan barang untuk pelanggannya spend duit di sana. Nah, kalau kita ngomong penjual, sebenarnya kan selain brand-brand gede, UKM sebenarnya salah satu yang mungkin menurut aku bisa terbantu dengan adanya fintech ini, atau e-commerce juga lah. Nah, si platform bisa ngasih insight gitu, kamu kalau mau nge-stock, nah itu patternnya udah kayak gini. Nah, nanti di combo dengan yang landing tadi, kalau butuh tambahan modal, nah si player fintechnya bisa ngasih modal di sana. Jadi apa namanya, in long term ya ekosistemnya itu akan kebentuk antara payment dengan si lending sendiri. Betul. Ini pertanyaannya saya simpan dulu ya, saya lanjutkan dulu pertanyaannya dari tim kreatif, kasihan tim kreatifnya udah begini. Oke. Oh ya, ini nomor 5 berkaitan mungkin sama Kemeninfo ya. Jadi bagaimana keamanan data pengguna, karena banyak kasus yang menyalahgunakan data pengguna. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data pengguna? Kalau
sebenarnya balik lagi ke korbannya tadi, dia pakai fintech yang banyak kan di lending, pakai fintech yang udah diakui dapat lisensi dari OJK apa enggak? Kalau enggak, ya sorry to say itu salah dia sendiri itu kan. Cuman kalau udah berlisensi OJK atau bahkan BI kan mereka sangat ketat waktu ngasih izin itu, dan kerahasiaan atau keamanan data itu jadi apa ya? Jadi syarat mutlak lah di sana. Bisa lihat ini sih, lihat contekan dulu. Oh, peraturan Bank Indonesia ini nomor 19/12/2017 tentang fintech. Di sana mengatur soal kerahasiaan data. Terus kalau di OJK itu nomor 77 tahun 2016 lah, soal lending sebenarnya itu juga mengatur tentang keamanan data di sana. Jadi kalau misalkan data ada bocor ya di perusahaan-perusahaan yang udah berlisensi OJK tadi, ya tentu ya salahnya di perusahaan tersebut. Berarti mereka ada yang nggak comply dengan aturan tersebut gitu kan. Regardless itu dari sistem ataupun dari orangnya, karena kebanyakan mungkin dari orangnya juga ya. Gitu sih. Saya ada pertanyaan tentang privasi, boleh nggak Mas? Monggo. Kan kalau misalkan tadi kan kita bahas soal yang data kita diolah kan. Misalkan saya belinya apa, terus transaksi yang mungkin akan terjadi di sebulan ke depan apa gitu kan, biasanya udah ada analisanya kan. Nah, apakah itu termasuk melanggar data privasi saya di aturan OJK apa? Aturan Kominfo misalkan? Iya, bisa. Yang diolah kan data yang direpresentkan insight-nya, bukan susinya. Oh, terus? Jadi kan ngomong insight nih, biasa orang beli kosmetik merek tertentu, nah itu ada pattern-nya, tapi nggak ngomong spesifik ini namanya Susi angkatan 19 gitu, SMK Telkom biasa beli gini. Nah itu kan nggak di-expose ke third party semua. Jadi so far sih menurut saya juga masih comply dengan aturan, karena ya kan ngomong privasi kan ke level individu, terus juga nggak expose apa ya, kayak agama atau tempat tinggal segala macam, itu kan juga gak di-expose, lebih ke insight dari behavior kamu di sistem itu kayak gimana. Berarti sejauh itu bukan privasi, maksudnya yang menyangkut dengan diri saya, atribut saya, berarti itu masih comply ya? Sejauh cuma insight aja? Karena di aturan-aturan tadi ada disebut juga yang dimaksud sebagai apa ya, data-data personal itu apa saja itu sih yang nggak boleh diekspos ke pihak manapun. Oh, berarti kalau misalkan data saya udah disebar ke third party atau misalkan perusahaan lain, itu baru nggak comply. Iya kan, berarti bocorin data pribadimu kan udah. Iya, itu concern saya sih. Tapi mostly sih kalau berpikir baik itu kan data personalnya itu emang nggak diekspos ke luar. Oke. I see. Baik, Mas Nur, ini selanjutnya pertanyaan terakhir dari tim kreatif adalah, apakah digital money akan menggantikan uang fisik? Pertanyaan sederhana, tapi subjektif juga nggak apa-apa kok, Mas. Kayaknya belum 100% akan menggantikan. At least mungkin dalam 5-10 tahun ke depan kayaknya uang fisik masih ada menurut aku. Ya, sama sih. Menurut saya juga masih ada. Ya balik ke ini sih sebenarnya, apa ya? Mungkin di suatu negara nyaris udah cashless, pas dia ke negara lain kan belum tentu hal yang sama terjadi di sana itu. Terus ya itu tadi seberapa matang use case cashless. Kita ngomong di Indonesia sendiri lah. Use case cashless di sebuah negara, misalnya di Indonesia ini bisa terrealisasikan.
Ya masih belum sih menurut aku. Iya, karena apalagi juga kita negaranya besar banget. Menurut saya ya untuk sampai distribusi ke pelosok pun juga masih harus lama gitu kan. Menurut saya sih. Lebih ke arah ini sih, bukan soal distribusinya, lebih ke arah yaitu tadi use case apa yang mau kita bawa sampai ke pelosok yang emang bener-bener nanti ngeklik ngena di sana sehingga orang pakai. Nah, misalkan yang punya duit udah tahu nih cashless segala macam, udah pakai semua e-money yang ada di Indonesia sekarang, tapi penjualnya masih maunya cash, ya repot juga kan. Iya. Nah, atau gini, mungkin penjualnya oke, saya terima cashless, tapi saya terima duitnya same day, hari yang sama, atau mungkin kalau saya jualan siang, sore itu udah masuk di akunku, kenapa? Aku butuh duitnya buat kulaan. Nah, kalau playernya, oh sorry, kamu baru terima duitnya besok atau minggu depan ya ke laut aja itu kan, saya kulaan pakai duit apa gitu kan. Itu sih. Oke, sekarang ini saya ada pengumuman buat teman-teman yang kiranya ada rezeki lebih yang ingin membantu rekan-rekan Bikuzen, boleh ya dibantu transfer aja ke rekening yang sudah saya pin di bawah ini. Terus nanti ada kodenya 99. Nanti kalau misalkan udah pengen confirmnya juga pengen memastikan juga boleh DM aja ke tim kreatif kita. Terus atau misalkan ada teman-teman Bikuzen yang kiranya terdampak dari COVID-19 atau misalkan rekan-rekannya lah siapa aja dari teman-teman Bikuzen, nanti hubungin saja ke tim kreatif, nanti tim kreatif akan bantu gimana caranya supaya bantuannya tersalurkan gitu ya. Baik-baik kan tim Bikuzen gitu. Selanjutnya tentang Kupreneur juga nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman pengen produknya dikenalin sama teman-teman Bikuzen lainnya juga boleh, nanti hubungin aja tim kreatifnya gimana caranya untuk supaya engagement-nya dari produknya terkenal di Bikuzen, di Biku sama ini gitu. Boleh aja nanti DM aja gitu. Iya, yeah. Banyak endorser gitu. Kayak nggak enak nih ngomong kayak gini di depan Mas Nuri. Gak apa-apa, itu kan apa ya, simbiosis mutualisme lah di dalam ikatan alumni kan. Oke, gitu aja pengumuman dari saya. Tuh. Semuanya itu serba DM, boleh, monggo. Tim kreatifnya baik-baik. Ada yang cantik juga, monggo. Oke. Selanjutnya adalah segmen 2. Nah, segmen ini kita akan ngambil pertanyaan dari Bikuzen, apapun pertanyaannya. Meskipun kayak Mas Yusron tadi tanya kucing, juga saya akan tanyain habis ini ya. Iya. Bang Mas Yusron ini out of topic. Oke, yang pertama adalah dari penggemarnya Mas Nuri banyak banget ini. Ada Mas Riza, Mas Ical, Ustadz Setbat, Mas Nuri panutanku gitu. Oh itu Mas Afif Semarang tuh angkatan. Nah itu dia yang angkatan 2 tuh. Oh. Ya tadi salah klik angkatan 2. Wah, gimana ini? perlu diangkut juga tuh ikut talk berikutnya tuh. Oh, tim kreatif tolong dicatat Mas Satset ini ya. Tolong ya. Saling dulu, banyak ini penggemarnya saling menyapa. Terus yang selanjutnya ini dari Mas Yusron, pertanyaan pertama. Out of topic seperti biasa. Mas, kucingnya orip saiki. Kucing. Kucingku ada 8 sekarang. Wah. Itu kucing apa TK, Mas? TK lah, taman kucing. Iya, taman kucing maksudnya. Selanjutnya dari Pai Bufe. Hai Mas Nui. Oh, ini temannya Satset Badbet tadi ini. Iya, beliau ada pertanyaan ini. Oh, bukan pertanyaan, pernyataan. Mungkin untungnya dari floating money dan big data profile pelanggan cross-selling dengan HDMP dan demography concern based system. Oh, HDMP. Iya, big data tadi kan udah kita bahas soal insight, rekomendasi segala macam, itu sebenarnya hasil kerjanya big data sih. Iya, betul. Gitu. HDMP, iya bener ini.
Tapi kalau HDMP emang datanya yang di-share juga nggak personal sih. It's okay harus. Nah, ini cocok dengan Mas Arief ya, angkatan 4. Bergerak di Big Data juga kan. Oh gitu. Oh iya juga ya. Boleh nih Big Data. Terus kemarin kayaknya ada adik kelas juga yang masuk UI ya, statistik. Nah, itu kan kayaknya cita-citanya mau ngoprek Big Data. Bisa buat inilah mainan buat dia nih. Wah. Ini dari Fai lagi. Pertanyaannya tentang Link Aja nih. Sejak Link Aja merge dengan Bank Himbara, apakah Link Aja boleh floating duit yang disimpan oleh pelanggan, misal dengan investasi dan atau menerbitkan kredit usaha dan lain-lain? Aku nggak qualified untuk menjawab pertanyaan itu, sorry. Kayaknya sorry nih, pertanyaannya kurang nih. Kalau spesifik soal company nanti mesti tanya ke perwakilan company lah yang proper, daripada aku jawab secara personal malah nanti salah nama company yang kena. Tidak apa. Selanjutnya adalah secara market Link Aja, ini dari Nasyihudin Bilal. Oh Mas Bilal. Cara marketing aja udah kuasai berapa persen Mas? Strategi apa yang dipakai untuk compete dengan big player macam GoPay, OVO, dan lain-lain? Nah, ini nyampaikan strategi company ini juga nggak boleh sebenarnya. Kalau angka, aku nggak punya angka pasti karena ada berbagai lembaga survei lah yang apa namanya yang bikin survei tentang ini. Cuman saat ini sih posisi Link Aja masih di top 4 top 5. Kalau strategi yang bisa aku bilang sih ya tadi kita mungkin fokus di use case yang ini umum ya, bukan spesifik. Jadi semoga orang kantor lihat masih bisa. Yang jelas sih emang nyari use case unik yang akan apa ya, yang pasti akan dipakai oleh user kita, sehingga ya mereka pakai kita ya willingness emang butuh gitu kan. Terus apa ya, kayaknya mungkin nggak obvious kalau kita nggak ikutan perang diskon di mall gitu. Ya, itu udah ada hal umum lah mungkin yang bisa disampaikan kalau soal strategi. Pertanyaannya sulit ini teman-teman ini ya. Tolong pertanyaannya. Sebenarnya nggak sulit, cuman bukan posisiku untuk menjawab di situ. Iya. Ya. Opportunity. Wah, ini pertanyaannya juga lagi-lagi soal Link Aja sebagai cucu BUMN apa aja, Kak? Gitu. Gimana? Aku nggak bisa baca tulisannya soalnya. Sorry. Pertanyaannya tadi, opportunity Link Aja sebagai cucu BUMN apa aja, Kakak? Dari Afif Jun. Oh, ini satu orang punya wajah dua nih, Mas Afif sama Satset Badbet tadi nih. Kalau dianggap sebagai cucu ya monggo lah. Kalau aku bilang sih BUMN mostly Himbara itu pemegang saham. Sebenarnya banyak use case yang saat ini mungkin ada di mereka yang mereka susah buat menjalankan, emang aku yakin ada aturan-aturan yang mereka mungkin susah untuk jalanin ini, plus mungkin resource ya kan, tapi itu nggak semua bank punya jangkauan sampai ke pelosok. Nah, hal seperti ini sebenarnya bisa Link Aja nih sebagai anak usaha mereka masuk untuk nggarap itu dari sisi e-money-nya dulu lah, wallet untuk payment-nya itu kan. Ke depan mungkin bisa jadi ya perpanjangan, kalau kita contoh Himbara sebagai pemegang saham, mereka kan
ada penyaluran apa ya, kredit penyaluran usaha segala macam yang mungkin nantinya akan berubah, nggak old school kalau sekarang, kayak sekarang di mana orang harus datang ke bank terus ngisi segala macam, terus harus punya riwayat riwayat banking yang bagus di mereka, sehingga mereka bisa istilahnya bisa di scoring terus kasih, oh ya kamu layak dapat pinjaman sekian. Tapi kan nggak semua orang sekarang punya akun bank. Istilahnya itu banyak unbankable orang yang justru itu yang harus disasar, di mana itu belum bisa dilakukan oleh bank, gitu. Di mana mereka punya track record banking yang bagus supaya bisa dapat apa istilah kredit usaha ringan KUR. Ya, KUR, kredit usaha. Pertanyaan selanjutnya. Gimana? Ini barusan dari Mas Wahyu. Cak, link aja ono kemungkinan untuk collab karo marketplace cilik-cilikan ra? Oh, selalu ada, Pak. Kalau di situ ada duit, kita masuk lah. Nggak cuma link aja sama player. Ya tadi itu kita salah satu yang namanya payment kan, use case-nya kan tempat orang bayar-membayar, ya di situ masuk gitu. Karena kalau ngomong marketplace gede-gedean, ya kita semua udah ada di sana itu kan. Terus ya stagnan aja sih nanti ininya, pattern belanjanya. Justru yang kecil-kecil ini yang mesti disasar, nggak cuma link aja ya. Aku rasa semua player fintech terutama di payment emang nyasar ke sana, karena kalau itu tercapai ya cita-cita gerakan non tunai nasional bisa tercapai juga. Ke marketplace ini mungkin nggak cuma marketplace kayak e-commerce sekarang ya, kita ngomong ke pasar lah, pasar tradisional. Itu kan mungkin yang mesti diprioritaskan gitu kan. Kan kalau ngomong marketplace endingnya ke e-commerce ya kebanyakan mungkin orang-orang di at least di ibu kota kabupaten lah yang mungkin banyak menikmati atau banyak transaksi gitu. Cek DM Kak, itu Mas monggo. Ya. Itu tiba-tiba ada DM. BTW Himbara itu himpunan bank milik negara ya teman-teman, kalau ada yang belum tahu. Iya. Ya isinya ada Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, PTPNK. Gitu. Ya, ternyata udah jam 7.50 Mas. Dan kucingnya mungkin udah, ini bener, kucingnya njaluk nakam iku. TK-nya udah waktunya ini. Untuk itu kalau ada pertanyaan lain mungkin nanti bisa langsung DM Mas Nuri aja ya teman-teman. Ya. Karena waktunya mulai terbatas, kita cuma 1 jam dan ternyata udah jam 7.51. Buat Mas Nuri, terima kasih Mas Nuri atas waktunya 1 jam ini. Mas Nuri boleh sama-sama ada pesan dan pesan dulu nggak ke Wikuzen? Apa ya? Ini sih jaga kondisi lah sekarang. Karena nggak semua dari kita, ya jujur aja, taat dengan aturan protokol kan. Jadi biar apa ya? Ya karena ya ada keluargaku yang dinyatakan positif juga, jadi ya jangan sampai yang lain kena lah itu kan, karena ini unpredictable banget soalnya. Oke Mas Nuri, terima kasih ya atas waktunya. Oke, thank you. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.